Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2061 bermain bisbol. Mencari kematian. Pria kuat itu berteriak dengan keras, dan karena kata-kata Ye Chen, Guntur mengamuk, dan ratusan orang suci besar mengorbankan senjata sihir natal mereka pada saat yang sama, menutupi langit dan menutupi bumi, menekan Ye Chen. Ratusan orang bijak menyerang secara kolektif, pertempuran yang sangat besar. Sepotong kekosongan itu, ditutupi oleh kegelapan. Para dewa dan orang-orang mengubah ekspresi mereka dan mundur ke kota kuno satu demi satu. Ratusan orang bijak menyerang pada saat yang sama, dan Kaisar Zun mungkin tidak dapat menahannya. Bukannya mereka tidak ingin maju ke depan. Membantu, tetapi mereka tidak bisa. Harus berpartisipasi dalam perang, situasinya akan semakin sulit. Sekelompok tikus. Ye Chen berteriak keras, mengayunkan gada, dan menghancurkan tungku tembaga yang ditekan hingga meledak. Engah. Ketika darah berkobar, seorang bijak agung menyemburkan darah dan terbang kemana-mana, karena tungku tembaga yang dihancurkan oleh Ye Chen adalah senjata sihir kelahirannya, dan ketika senjata sihir itu dihancurkan, dia, sang tuan, mengalami reaksi yang mengerikan. Ye Chen tidak berhenti, darahnya naik seperti api, dia mengayunkan gada tanpa pandang bulu, dan menekan prajurit suci besarnya, dan dihancurkan satu persatu dari mereka, gambarnya seperti bermain bisbol. Retakan, retakan. Suara-suara ini datang satu demi satu, renyah dan nyaring. Menatap Sutian, pecahan senjata sihir yang meledak jatuh ke Lingtian, seperti hujan ringan, turun deras, bersinar dengan berbagai warna cahaya, sangat indah. Engah, engah. Suara pecah dari senjata ajaib itu garing, dan suara darah sage agung yang meludah juga merupakan tanda mendominasi ke samping setiap kali senjata ajaib meledak, seorang sage agung berdarah, mengalami serangan balik yang mengerikan, dan jatuh ke langit. Gudong. Melihat pemandangan di luar kota, semua dewa dan pembudidaya manusia menelan ludah mereka secara kolektif. Gambar itu benar-benar melanggar hukum, itu adalah prajurit suci agung. Di depan seorang raja suci, dia sangat rapuh, tidak ada senjata suci yang hebat yang bisa menahan tongkat Ye Chen. Korbankan formasi, bunuh dia. Seorang bijak berteriak dengan keras. Di bawah perintah, lebih dari selusin lingkaran sihir dihidupkan kembali, semuanya dikendalikan oleh Sage Agung, ditujukan pada Ye Chen, dan menembakkan cahaya ilahi nirwana. Aku khawatir kamu tidak akan datang. Ye Chen tersenyum, dan memindahkan dunia dalam sekejap. Dia memang pergi, tetapi orang yang digantikan olehnya, orang bijak yang agung, sedikit bingung, dan dia tidak tahu harus mengikuti kemana, jadi dia terkena beberapa cahaya dewa satu demi satu, dan musnah di titik. Engah, engah. Pada saat ini, bunga darah sering mekar, karena gelombang manipulasi dewa ini, 3 atau 5 orang bijak lainnya ditipu sampai mati, dan mereka tertekan sampai mati, karena dibunuh oleh keluarga mereka sendiri dan dikirim ke barat. Berhenti. Kalajengking bijak berteriak dengan marah. Dia tahu bagaimana memindahkan langit dan mengubah tempat. Cepat, memenjarakan ruang. 3 perintah bergema di langit, mengetahui bahwa Ye Chen dapat mengubah ruang dengan orang lain, jadi kamu tidak bisa membombardirnya secara acak. Banyak anggota keluarga saya telah musnah. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, Anda harus memperhatikan taktik. Memenjarakan ruang adalah yang paling langsung. Menyegel Ye Chen akan lebih langsung. Pada saat itu, lusinan orang bijak semuanya memindahkan formula segel. Ruang langit dan bumi itu dipenjara, mencegah Ye Chen mengubah dunia. Detik berikutnya, lingkaran sihir keluarga Wu menyerang lagi. Langit berdengung, dan satu demi satu dewa menembak Ye Chen, masing-masing bisa dikatakan diam. Kamu memukulku, aku punya nama belakangmu. Ye Chen mengutuk. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke langit, menginjak Dao Yun, dan keterampilan tubuhnya bahkan lebih misterius, seperti berjalan-jalan di taman, terbang melintasi langit, dan ada bayangan konstan di belakangnya, dengan mudah menghindari cahaya ilahi dari lingkaran sihir. Melihatnya, orang bijak Luwu tidak muncul dalam satu tarikan napas, hampir menyemburkan darah. Dan para biksu surga bahkan lebih terisak-isak, dan tidak bisa menahan jempol Ye Chen. Mereka telah melihat seseorang yang licin, tetapi mereka belum pernah melihat yang begitu licin. Ada begitu banyak cahaya ilahi, tetapi tidak ada dari mereka memukul Anda. Larang, larang aku, jebak dia.
Orang bijak Agung Yan Wu sangat marah. Tak perlu dikatakan, lusinan orang bijak hebat telah membuat diagram blok satu demi satu. Untuk seseorang seperti Ye Chen, dia harus dilarang agar dia tidak bisa bergerak, dan kemudian dia akan digunakan sebagai target hidup dan langsung diledakkan menjadi abu. Belum lagi, banyak lingkaran pelarangan benar-benar memblokir Ye Chen di Sutian. Lari, terus lari. Melihat Ye Chen terjebak dalam lingkaran sihir, orang-orang kuat dari keluarga Lu datang dari segala arah, wajah mereka mengerikan dan menakutkan, dan mereka semua mengertakkan gigi. Bodoh aku, kamu hampir terlalu baik untuk menjadi baik. Ye Chen mencibir. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menginjak pola formasi dan keluar dari lingkaran sihir yang menjebaknya. Hanya butuh 1 detik sebelum dan sesudah. Tampaknya lingkaran sihir ini hanyalah hiasan baginya. Dan itu semua karena kultivasi raja segala raja selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari semua cara kaisar, fuksi, 99 dan 81 formasi. Nah, bagaimana bisa beberapa lingkaran sihir di area ini menjebaknya? Bagaimana mungkin? Orang-orang kuat yang mengelilinginya tidak bisa mempercayainya. Tahukah Anda, formasi itu semua adalah formasi yang sangat baik, yang dapat menjebak orang bijak sampai mati, tetapi raja bijak dapat dengan mudah keluar, bagaimana mungkin Anda tidak terkejut? Bagaimana dengan berkelahi? Makan makanan ringan. Pada saat ini, Ye Chen datang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayunkan tongkatnya, dan tubuh beberapa orang suci yang menyerang di depan hancur berkeping-keping. Mati! Seorang bijak-bijak berteriak dengan marah, dan bunuh diri di belakangnya, menembus langit dengan jari cahaya ilahi. Olehmu. Ye Chen mendengus dingin, mengelak ke samping, lalu membalikkan telapak tangannya, dan memukuli resi agung sampai dia memuntahkan darah dan terbang melintasi langit, tubuh dewa runtuh, hanya menyisakan roh primordial, jatuh ke langit. Jalankan. 3 orang bijak bergegas maju dengan ekspresi ganas, dan memberikan pukulan mematikan. Ye Chen tidak repot-repot menjawab, jadi dia menahan pukulan dan mengirim orang bijak pertama terbang ke tanah. Kemudian dia menendang orang bijak kedua dengan tendangan samping, dan yang ketiga adalah yang asli. Menyedihkan, salah satunya jari-jarinya menembus lautan roh di antara alis, dan jiwa asli dari roh primordial itu tersebar. Membunuh. Lusinan orang bijak berteriak dan membunuh mereka bersama. Ye Chen tidak akan lagi pengecut, dia bergegas ke formasi musuh tanpa metode rahasia, dan mengayunkan tongkatnya tanpa pandang bulu. Engah, engah. Bunga darahnya sangat indah, dan setiap orang suci yang hebat meledak. Gambar itu berdarah dan mengejutkan. Keluarga siapa ini? Sangat ganas. Para pembudidaya langit dan bumi yang masih berdiri di tembok kota menatap lurus ke arah mereka. Menggunakan metode rahasia untuk menutupi asal-usul, kamu tidak dapat melihat melalui wajah aslinya. Satu orang akan membunuh ratusan orang suci yang hebat, dan orang yang melakukannya akan membelakangi dan kencing. Untuk beberapa alasan, memandangnya, lelaki tua ini mengingatkan saya pada seseorang yang tidak dapat dijelaskan. Satu orang berkultivasi dengan cara lama, yang sangat berarti. Siapa? Fisik suci kuno, Ye Chen. Kata-kata pendeta Tao tua itu membuat mata para kultivator berbinar. Memang benar bahwa orang yang berada di tengah perang saat ini sama dominannya dengan fisik suci. Dan dia tidak datang untuk bertarung sendirian. Semuanya dipilih oleh satu orang. Menarik. Selusin ras prasejarah yang juga menyaksikan pertempuran menyentuh dagu mereka sambil tersenyum. Tunggu, mari kita lihat kapan kita bisa bergabung untuk membunuh mereka. Sage Agung Li Wu berteriak dengan marah. Untuk membunuh Raja Suci kecilnya, mengapa kita harus bekerja sama? Kamu tertawa santai, dan itu berasal dari klan Jinyi. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut ungu, jubah berdarah, wajah feminin, dan sepasang mata Phoenix merah sekilas, dia mengira dia adalah seorang wanita. Tapi dia tidak sederhana. Meskipun dia terlihat seperti seorang pemuda, dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua. Dia baru saja mengambil ramuan awet muda. Kultivasinya adalah orang suci yang hebat. Dia telah mencapai puncaknya. Muncul samar-samar, sepasang murid berkedip dengan cahaya suram. Raja Jinyi. Beberapa senior Siu mengenalinya. Mengapa? Apakah dia kuat? Kekuatan tempurnya biasa-biasa saja, tetapi dia tahu cara melucuti cara kaisar. Biksu tua itu tampak jelek, itu adalah cara keabadian kaisar yang menentang surga, yang dapat melucuti senjata ajaib dari tubuh manusia, dan itu adalah tidak mungkin untuk dijaga. Untuk bantuan, dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Senior, apa maksudmu? Raja Jinyi mungkin melepaskan tentara kuasi kaisar dari tubuh orang itu. Jalan kaisar dilucuti. Benar saja, segera setelah kata-kata penatua Rensiu jatuh, dia mendengar tawa jahat Raja Jinyi.
Dia telah membentuk segel dengan satu tangan dan memberlakukan hukum terlarang, dan hukum terlarang itu adalah pengupasan jalan kaisar. Segera, melihat pertempuran Ye Chen, tubuh sucinya bergetar hebat. Detik berikutnya, tentara Zundi yang menyatu ke dalam tubuhnya dilucuti, tidak hanya dilucuti, tetapi mereka tidak lagi di bawah kendali Ye Chen, mereka terbang ke Raja Jinyi dan ditekan oleh Raja Jinyi. Benar-benar prajurit Kaisar Zun yang baik. Sudut bibir Raja Jinyi sedikit melengkung, dan dia dengan lembut membelai pedang Kaisar Zun, menghargai, dan dia tersenyum main-main. Melihat Ye Chen lagi, karena tentara Zundi dilucuti, auranya anjlok. Itu memalukan. Sudut mulut Ye Chen berkedut, ekspresinya cemerlang. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada metode rahasia seperti itu di dunia ini, yang bahkan dapat melucuti tentara kuasi kaisar, yang menangkapnya. Tanpa penjagaan. Tentara Kaisar Wuzun menyemangati dia hanya seorang Raja Suci, meskipun dia juga bisa membantai para Santo Agung, jumlah Santo Agung di sisi lain agak menakutkan. Bersenandung. Saat telur Ye Chen sakit, gada di tangannya juga berdengung dan bergetar. Raja Jinyi memindahkan cara kaisar untuk menelanjangi lagi, ingin memisahkan tongkatnya bersama. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan memberkati gada dengan metode rahasia. Gada ini bukan gada biasa, tapi senjata ajaib takdirnya sendiri, itu adalah kuali kekacauan, jadi tidak bisa diculik. Chaos Cauldron sangat luar biasa, berdengung dan bergetar, dan juga berjuang melawan pengupasan jalan kaisar. Kali ini, Raja Jinyi tidak berhasil, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata dengan senyum sinis, menarik. Tangkap yang hidup. Orang-orang kuat dari keluarga Lu mengepung Ye Chen dari segala arah, wajah mereka seperti roh jahat, menjilat lidah merah mereka ingin menangkap Ye Chen hidup-hidup, dan kemudian menyiksanya sampai mati. Ye Chen mengerutkan kening, dan ekspresinya serius, dia ingin membantu Yan Luo melalui pertempuran, tetapi masalahnya adalah pihak lain tidak dapat memberikannya kali ini. Buntu. Para biksu di kota tegang, dan pasukan kaisar tidak diizinkan untuk menghiburnya. Dia hanya seorang Raja Suci, dan jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan dibunuh. Aku masih ingin keluar untuk membantu. Ini bagus, dan aku akan menciptakan Raja Emas yang aneh. Lin Xing diam-diam mengutuk, berpikir bahwa jika dia keluar, dia akan dilucuti dari kuasi kaisar seperti Ye Chen Bing, pada saat itu, dia hanya akan menjadi Raja Suci, jauh dari cukup untuk dilihat. Di mana Kaisar Semu? Di mana Kaisar Semu? Langit, mati hari ini. Namun, ada banyak panggilan, tetapi tidak ada bayangan Kaisar Zun, juga tidak ada tanggapan dari area terlarang. Episode 2062 melucuti Jalan Kaisar. Di luar kota, langit dan bumi gelap, kilat menyambar, bergemuruh, semua disebabkan oleh paksaan yang kuat. Ratusan orang suci besar dipaksa menjadi satu bagian, dan bahkan Kaisar Zun juga ditindas. Memalingkan muka, sosok gelap membentuk lingkaran melingkari dan secara bertahap berkumpul menuju Ye Chen. Dibandingkan dengan pria kuat itu, sosok Ye Chen sedikit lebih kurus. Belum. Seorang bijak berambut darah mendengus dingin, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih Ye Chen. Persetan dengan adikmu, teriak Ye Chen, dan berjalan pergi, tetapi menghilang dalam sekejap, dan orang bijak dari keluarga Wu menangkap udara dengan satu tangan. Kamu tahu bagaimana mengubah alam semesta menjadi debu, cepat dan tutup ruang itu. Pemimpin keluarga Lu berteriak keras. Dia tidak bisa melarikan diri. Banyak pria kuat tersenyum, dan bergabung lagi untuk menutup ruang itu, dan pria kuat dengan mata langit semua membuka mata mereka, memindai inci demi inci. Di ruang berdebu, Ye Chen telah mengorbankan darah Yan Luo, dan mengaktifkan Tongming Yin Jue. Kali ini, pertarungan sudah waktunya, untuk melihat apakah dia akan keluar dari Yan Luo terlebih dahulu, atau apakah dia akan menerobos ruang debu terlebih dahulu. Namun, yang mengejutkannya adalah Tongming Kaisar Dao tidak efektif, atau dengan kata lain, ada kekuatan misterius yang memutuskan hubungannya dengan dunia bawah, dan kekuatan itulah yang membuatnya tidak dapat melewati Yama. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen sangat cepat, mengorbankan darah Yan Luo untuk kedua kalinya, dan kecepatan itu semua karena itu. Hanya saja yang kedua kalinya sama dengan yang pertama, dan masih gagal. Ye Chen tidak mencoba lagi, tetapi menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ketiadaan, seolah-olah dia bisa melihat dunia bawah melalui kabut yang tak berujung, bukan karena cara kaisar di dunia bawah, masalahnya terletak di dunia bawah. Lebih tepatnya, kekuatan misterius telah menyelimuti dunia bawah, dan jalan kaisar ke dunia bawah telah diisolasi. Pada saat ini, ruang debu ditemukan oleh Lu Wu, dan hancur berkeping-keping.
Ye Chen meledak, dan dikelilingi oleh air kedap air, jangan sampai dia menggunakan alam semesta menjadi debu untuk melarikan diri lagi, dan ruang itu ditutup terlebih dahulu. Lari, kenapa kamu tidak lari? Pria kuat itu menyeringai. Dia tidak terburu-buru untuk menangkap Ye Chen, tetapi menyaksikan dengan geli. Haus darah dan tirani, mereka suka melihat ekspresi orang ketika mereka putus asa. Memaksaku untuk masuk. Ye Chen mendengus dingin, dan memanifestasikan pedang peri di tangannya. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Seorang bijak yang hebat mendatanginya dalam satu langkah, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan dia menebas Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengelak dalam sekejap, membalik pedangnya, dan mengirim orang bijak itu terbang menjauh. Adegan ini tidak hanya mengejutkan para dewa dan manusia, tetapi bahkan orang-orang kuat di dunia prasejarah. Sebelumnya, Ye Chen didukung oleh tentara kuasi kaisar, mampu menggulingkan orang bijak agung, dan mereka mengenalinya, tetapi saat ini, dia hanyalah seorang raja suci, yang dapat menerbangkan orang bijak agung dengan pedang, seberapa kuat miliknya kekuatan tempur. Terlambat akan berubah, cepat ambil. Pemimpin keluarga Lu berteriak. Raja Sage kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Ratusan orang bijak bergandengan tangan dan mengerumuni. Apakah aku menakutimu? Teriak Ye Chen, membidik sisi yang lemah, dia langsung membunuh, dan memotong sungai peri dengan pedangnya. Darahnya berkobar, dan 3 atau 5 di antaranya terkena duri, dan mereka hampir terpotong hidup-hidup. Kemana harus pergi? 2 orang bijak, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, yang satu memegang pedang peri dan yang lainnya memegang pedang. Langkah Ye Chen tidak melambat, dia melawan pedang, dan dia memuntahkan darah dan mundur dari pedang yang memegang pedang. Namun, karena ini, dia menderita luka berat yang parah, dan dipukul oleh lebih dari selusin orang suci berturut-turut. Tubuh sucinya yang mendominasi hampir meledak, dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, serangan yang luar biasa datang lagi. Ye Chen mengatupkan giginya dan menggunakan metode melarikan diri, menghindari pengetahuan. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya secara terbuka, dan mengatur jalan Kaisar Fuksi 9981 formasi, atau menjebak orang, atau membunuh formasi, begitu banyak orang yang lengah sehingga ada begitu banyak orang, mereka hampir terkubur dalam formasi. Formasi Kaisar Dao Fuksi. Yan Wu mendengus dingin, sepertinya mengenali formasi ini. Sayangnya, itu jauh dari cukup untuk menggunakan formasi ini dengan basis kultivasi Anda. Ratusan orang bijak berteriak dengan keras, dan dengan upaya gabungan mereka menerobos formasi Kaisar Dao Fuksi hanya dengan satu pukulan. Selain itu, Ye Chen hanya seorang raja suci, dan dia jauh dari mampu menggunakan kekuatan Kaisar Fuksi, jadi itu sudah rusak. Namun, karena keterlambatan Kaisar Dao Fuksi, Ye Chen memiliki kesempatan untuk bernafas, dan melarikan diri ribuan kaki dalam sekejap. Kemana harus pergi? Pemimpin Kalajengking pergi berperang secara langsung, dia adalah orang bijak puncak, dan Ye Chen terhuyung-huyung dengan serangan telapak tangan. Ye Chen tidak suka berkelahi, dia mengambil jalan dan melarikan diri, membakar esensinya, meningkatkan kecepatannya, dan jaraknya ribuan kaki. Tapi dia masih tidak bisa pergi, sebelum dia melarikan diri lagi, serangan yang menutupi langit dan matahari datang, dan ada begitu banyak bayangan pedang, cahaya pedang, dan senjata sihir yang membuat kulit kepala seseorang kesemutan seperti kulit kayu. Yang menenggelamkan Ye Chen. Ledakan, ledakan. Langit tiba-tiba runtuh, mengguncang kota kuno. Ketika awan dan asap menghilang, sesosok berdarah muncul di langit yang hancur itu adalah Ye Chen, yang terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa diam, dan menahan serangan ratusan orang suci. Sangat kuat. Para dewa dan pembudidaya manusia terkejut. Seorang raja suci dapat menahan serangan bersama dari ratusan orang suci yang agung. Tidak ada yang percaya ini benar. Jika itu adalah mereka, mereka akan berubah menjadi abu. Neneknya, hampir berlutut. Ye Chen memuntahkan seteguk darah, terengah-engah. Bagus sekali. Pemimpin Yan Wu tersenyum, dan datang dari langit. Orang kuat Yan Wu juga tidak menganggur, menghalangi semua arah, pengepungan sangat menyempit, dan mata semua orang penuh api. Kekuatan tempur Ye Chen begitu galak, dan dia sangat tahan terhadap pemukulan, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa darahnya pasti mendominasi, dan mungkin ada harta karun padanya. Pada saat ini, tidak hanya Wu, tetapi juga orang kuat dari lebih dari selusin ras lainnya bergabung bersama. Jelas, mereka menginginkan sepotong kue, bagaimana mungkin sepotong daging yang begitu gemuk bisa ditelan oleh Lu Wu untuk dirinya sendiri. Ye Chen menstabilkan sosoknya, melihat sekeliling, berbalik dan melarikan diri ke ruang debu lagi. Sebelumnya, karena dakwaannya, dia sudah keluar dari kurungan ruang,
Potongan langit virtual ini tidak ada dalam kurungan, jadi dia bisa menggunakan transform universe into dust sendiri. Metode ini tidak berguna di dunia prasejarah. Pemimpin Kalajengking mencibir, dan bergabung dengan 100 orang bijak untuk membatasi ruang lagi. Namun, sebelum mereka mencari, Ye Chen keluar sendiri. Orang prasejarah ini bingung, masuk dalam sekejap, dan keluar dalam sekejap. Apa gunanya Anda melarikan diri ke ruang berdebu? Bodoh, semua orang di alam liar itu bodoh, teriak Ye Chen, tetapi masih mengarah ke satu sisi, dan langsung membunuh. Bunuh, bunuh untuk raja ini. Suku Hong Huang kehilangan kesabaran dan mengepung lagi. Melihat ke atas, sosok manusia prasejarah diselimuti kegelapan, menutupi langit seperti pasang surut dan lautan. Para dewa dan manusia menghela nafas dan tidak tahan melihatnya. Ye Chen kesal, dan menelan segenggam ramuan, yang menghidupkan kembali ki dan darah kelahirannya, dan membakar esensinya, seperti binatang buas gila, bermain dengan kesibukan hidupnya dan gerakan memperkuat hidupnya, terlepas dari biayanya. Karena perilakunya, banyak orang dari suku Hong Huang yang terbunuh atau terluka. Dan dia tidak jauh lebih baik, gelombang serangan datang, menjatuhkannya ke Sutian, menghancurkan bumi dari lubang besar. Pada titik ini, pria ini jujur, dia tidak berdiri sama sekali, hanya duduk di sana, meludahkan darah, di mata orang luar, dia kelelahan, dan merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Orang-orang prasejarah berkumpul dan mengelilingi tanah, masing-masing dengan mata merah, mengertakkan gigi, ingin mencabik-cabik Ye Chen Seng, menggerogoti tulangnya, dan memakan dagingnya. Apalagi yang bisa diandalkan? Pemimpin Yanwu menyeringai, menatap Ye Chen. Bagaimana kalau membiarkanku meninggalkan beberapa kata terakhir? Ye Chen tertawa. Apakah ini teriakan terakhir semut? Rajaku, pergi padamu. Sialan. Sebelum pemimpin Yanwu selesai berbicara, dia terganggu oleh kutukan Ye Chen. Ketika dia datang, selama periode itu, dia menunjukkan 2 baris gigi putih, dan dia tersenyum bahagia. Auranya berubah menjadi hiruk-pikuk, jelas dia akan meledak sendiri. Ekspresi pemimpin berubah, begitu pula orang-orang prasejarah yang hadir dia bisa melihat bahwa Ye Chen akan menghancurkan pot. Sebelum meninggal, tarik beberapa orang di punggung mereka dan pergi ke neraka bersama. Tidak apa-apa jika Raja Suci biasa meledakkan dirinya sendiri, itu tidak akan menyakiti mereka sama sekali, tetapi ini bukan Raja Suci biasa, bukan hanya dia tidak biasa, tetapi dia juga sangat mendominasi. Ledakan. Dengan keras, Ye Chen meledak menjadi kabut darah, kekuatannya memang tidak kecil, membentuk lingkaran cahaya. Melihat orang-orang prasejarah di dekatnya, nasibnya memang tidak terlalu baik. Lebih dari selusin orang suci besar musnah menjadi abu, dan puluhan orang suci besar hancur lebur. Tubuh, ini tidak bisa disalahkan pada orang lain, ini adalah dia yang bergegas terlalu jauh ke depan. Bajingan. Kemarahan orang-orang prasejarah seperti guntur, mengguncang langit. Malu, sangat malu. Ribuan orang bijak dari klan prasejarah yang bermartabat benar-benar dipermalukan oleh seorang raja bijak, dengan banyak korban, lucunya, mereka sangat banyak, tetapi mereka belum saling menjatuhkan. Orang-orang di tembok kota menghela nafas dan merasa bersalah. Jika dia telah membunuhnya sebelumnya dan gagal mempertahankan semuanya, dia masih bisa memberi Ye Chen kesempatan. Namun, jika mereka berpartisipasi dalam pertempuran, seluruh pasukan mereka pasti akan musnah. Hong Huang telah menghancurkan mereka sepenuhnya dalam pertempuran ini. Untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka harus bersembunyi di kota. Sangat disayangkan. Lin Xing tidak bisa menahan kutukan. Ayo, gunakan tentara Zundimu. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar di telinga Lin Xing. Lin Xing terkejut, dan tanpa sadar melihat ke samping, hanya untuk melihat seseorang bersembunyi di ruang kosong di sampingnya, tersenyum padanya, melihat dengan hati-hati, bukankah itu Ye Chen? Benar, itu memang Ye Chen. Itu adalah jihad Dharma bodinya yang bergegas keluar dari ruang debu untuk menarik perhatian orang-orang prasejarah. Namun, dia memanfaatkan kekacauan perang untuk menyelinap di ruang hampa dan menyelinap ke kota kuno. Harus dikatakan bahwa triknya sangat bagus, dia telah membodohi semua langit dan manusia, dan juga membodohi orang-orang prasejarah, semua orang mengira dia sudah mati. Kamu masih hidup. Lin Xing membuka mulutnya dan mentransmisikan suara dengan perasaan spiritualnya. Aku tidak bisa menahannya, pemuda itu lahir dengan kehidupan yang sulit. Ini cukup sulit. Lin Xing menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, trik sulap sialan ini bahkan membodohinya. Jangan katakan itu tidak berguna, pinjamkan aku tentara kuasi kekaisaranmu. Ye Chen mendesak, aku akan membunuhnya dengan karabinnya. Dengan Raja Jinyi di sekitar, bahkan jika aku memberimu tentara kuasi kekaisaran, mereka masih akan dilucuti. Kalau begitu bunuh dia dulu.
Ye Chen memutar lehernya, melihat keluar kota ke samping, dan menemukan Raja Jinyi dengan sangat teliti, matanya berkedip dingin, jika dia mati, semuanya akan mudah dihadapi. Episode 2063 Membunuh Raja Emas. Mendengar ini, Lin Xing mengangkat alisnya, dan melirik Ye Chen ke atas dan ke bawah, apakah kamu yakin bisa membunuh Raja Jinni? Kenapa tidak? Ye Chen tersenyum santai. Kamu siapa? Lin Xing menyipitkan matanya sedikit, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bagaimanapun juga, kita lebih baik. Daripada adik laki-lakiku, mengapa kita tidak saling kenal? Lin Xing hampir melompat ketika dia mendengar itu. Adik laki-laki itu telah pindah, tanpa Ye Chen memberitahunya, dia sudah menebak, karena omong kosong itu, seluruh dunia manusia, hanya mereka berdua yang tahu bahwa orang di depannya adalah si jalang Ye Chen. Merindukanku. Ye Chen berkedip. Aku akan mengatakannya saja. Kenapa kamu begitu kuat? Itu kamu. Lin Xing menyeringai dan menghela nafas, dan ekspresinya cukup menarik. Jika Ye Chen tidak mengatakannya, dia masih dalam kegelapan sampai saat ini. Bukan karena penglihatannya rendah, itu adalah kemampuan tersembunyi Ye Chen, yang lebih misterius dari sebelumnya. Karena itu adalah Ye Chen, dia tidak terkejut sama sekali. Keberadaan seperti apa tubuh suci kuno, orang-orang kejam di dunia, dibandingkan dengan catatan, tidak ada siapapun sebelum atau sesudahnya, dibandingkan dengan Tudi di masa lalu, hari ini semua adalah hal-hal kecil, bukan di atas panggung di semua. Percepat, pinjamkan aku prajurit semi-imperial, desak Ye Chen. Kenapa kamu tidak mengerti Yama, Zundi jauh lebih mudah digunakan daripada tentara Zundi. Jika aku bisa mengerti Ming, aku akan berada dalam situasi yang menyedihkan. Baru jika aku tidak bisa mengerti Ming. Lin Xing menyentuh dagunya. Jangan bicara omong kosong, cepat, berikan aku prajurit Zundi. Ingatlah untuk mengembalikannya padaku. Lin Xing melambaikan tangannya dan mengirim prajurit Zundi itu keluar angkasa, dengan ekspresi enggan di wajahnya dan ekspresi rasa sakit yang tiba-tiba di hatinya. Memberikannya kepada Marven Ye tidak berbeda dengan kehilangannya. Dikatakan bahwa Sein Bodi adalah orang yang tidak tahu malu yang tidak pernah mengembalikan apa yang dia pinjam, dan itu mungkin benar. Ya, Ye Chen mengambilnya, berbalik dan menghilang. Dari awal hingga akhir, orang-orang di tembok kota tidak menyadari keberadaannya. Lin Xing menghela nafas lagi, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen adalah keberuntungan terbaik. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan kota kuno dan bersembunyi di ruang kosong menggunakan langit untuk menutupi kesempatan, dia menyelinap ke orang-orang prasejarah dari ruang kosong, dan menatap Raja Emas dengan matanya. Lihatlah orang-orang dari suku prasejarah, masih melepaskan raungan itu. Sekilas, sosok gelap itu seperti anjing gila, didorong oleh Ye Chen. Terutama Yan Wu yang memiliki wajah paling ganas. Dalam pertempuran ini, keluarga Li paling banyak menderita korban, dan setidaknya ada puluhan orang suci besar yang dihancurkan. Tidak ada yang memancing. Secara alami, salah satu dari mereka sedang dalam suasana hati yang baik. Orang itu, tentu saja, adalah Raja Jinyi, dan memang benar bahwa orang-orang prasejarah dihancurkan, tetapi dia adalah penerima manfaat. Dia menanggalkan jalan kaisar dan menciptakan prajurit semi-kaisar. Dihitung, dia telah menghasilkan banyak uang. Namun, meski begitu, dia tidak puas. Memikirkan harta Ye Chen, dia merasa sangat tertekan, terutama gada, yang dapat menahan pengupasan jalan kaisar, yang benar-benar luar biasa. Sayangnya, dengan ledakan diri Ye Chen, harta itu juga berubah menjadi abu terbang. Di ruang kosong, Ye Chen tiba. Dia berhati-hati, tidak bernapas sedikit pun, dan perlahan mendekati Raja Jinni. Dia tidak berhenti sampai dia berjarak 1 kaki dari Raja Jinni. Hal yang menggelikan adalah tidak ada orang prasejarah yang hadir yang menyadarinya, kemungkinan besar tidak ada yang mengira bahwa orang yang meledakkan dirinya sebelumnya masih hidup, tanpa kewaspadaan itu, persepsinya tidak akan bisa mengikuti. Seluruh proses hanya terlihat jelas oleh Lin Xing, dan jantungnya berdetak kencang. Anda harus tahu bahwa Ye Chen telah mengambil risiko besar dalam tindakan ini, tetapi jika suku prasejarah mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan, tragedi sebelumnya akan terulang, dan dia pasti akan mati. Ayo pergi. Pemimpin Yan Wu mendengus dingin, dan segera berangkat, langsung menuju kota kuno. Orang-orang kuat dari klan Lu mengikuti kerumunan seperti gelombang. Orang-orang di tembok kota mengerutkan kening saat melihatnya. Pihak lain mengatakan dengan baik bahwa mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi menilai dari barisan dan postur, mereka tidak di sini untuk taobao, mereka jelas di sini untuk mencari kesalahan, jika tidak, mereka akan membunuh secara sembarangan di kota kuno. Ayo pergi ke kota untuk minum.
Raja Jinyi tersenyum, dan berbalik, memegang kipas kertas lipat di tangannya, mengocoknya dengan lembut, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, lucu dan sarkastik, yang bisa digambarkan penuh kekuatan. Namun, begitu dia mengangkat kakinya, dia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya. Dalam sekejap, dia berbalik lagi. Menghadapinya, dia melihat pedang pembunuh menusuk keluar dari kehampaan, secepat cahaya, dan secepat kilat. Yang terpenting, niat membunuh pedang itu sedingin es, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Kulit Raja Jinni berubah, matanya melotot, dan pupilnya menyempit. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang bersembunyi di ruang kosong, dan dia, orang suci puncak, tidak menyadarinya. Dia hanya tahu bahwa pedang ini ditujukan pada roh primordialnya, dan itu adalah pedang yang mematikan bahkan sebelum dia menikamnya, dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya, yang ingin terbelah. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, dia langsung mundur dalam sekejap mata. Namun, kecepatannya masih lambat. Jaraknya sangat pendek, dan pedang lawan sangat cepat, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Engah. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, merah dan menyilaukan. Pedang Feng Shen Ye Chen menembus kepala Raja Jinyi di tempat. Pedang ini memang sebuah pengetahuan. Ini menggabungkan banyak rahasia pengetahuan, dan diberkati dengan prinsip-prinsip kekacauan. Kekuatannya benar-benar mendominasi. Raja Jinyi diperbaiki, lautan Shen runtuh, dan roh primordial dikuburkan. Ketika dia berada di ambang kematian, matanya yang redup sangat cepat menonjol sepenuhnya. Pada titik ini, dia melihat, siapa yang menyerang secara diam-diam, bukankah dia yang meledakkan dirinya lebih awal. Pada saat terakhir, dia menyadari bahwa Hong Huang telah ditipu, dan dia ditipu di mana-mana. Pergi jauh-jauh, kata Ye Chen dengan ringan. Meskipun Raja Jinyi ingin berbicara, dia tidak berdaya. Jiwa telah pergi, dan satu-satunya tubuh yang tersisa berbaring lurus. Terkejut dan tertekan, dia pergi ke dunia bawah untuk melapor. Pada saat ini, dunia tampak membeku, diam menakutkan. Apakah itu orang prasejarah di luar kota, atau pembudidaya manusia di tembok kota, mereka secara kolektif terpana. Itu orang bijak puncak, begitu saja. Semua orang tidak bereaksi. Sungguh aneh bahwa semua ini terjadi dalam sekejap, begitu tiba-tiba. Hal yang paling konyol adalah mereka tidak tahu siapa yang bergerak. Satu-satunya yang tahu kebenarannya adalah Lin Xing, yang diam-diam bertepuk tangan, dan akhirnya melepaskan hati yang menggantung setelah membunuh Raja Jin, ancamannya hilang, dan langkah selanjutnya adalah membunuh bajingan di mana-mana. Ribuan keheningan akhirnya dipecahkan oleh pemimpin Jin Yan, yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan ruang itu. Gerakan Ye Chen licik, dan dia melarikan diri sebelum ruang pecah. Tidak hanya itu, dia juga mengambil tas penyimpanan Raja Jinyi, orangnya meninggal, tetapi hartanya masih ada, dan prajurit kuasi kaisar yang dilucuti sebelumnya masih ada di sini bersama Raja Jinyi. Tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya kembali. Kemunculannya membuat Hong Huang dan Ren Xiu kembali tertegun. Aku membacanya dengan benar. Seorang pemuda membuka mulutnya. Bukankah kamu meledakkan dirimu sendiri, mengapa kamu masih hidup? Jelas, yang meledakkan dirinya lebih awal adalah tubuh Taonya, atau tubuh Dharmanya. Kultivator satu orang senior membuka mulutnya, mengungkap misteri dengan nada gembira dan terkejut. Sangat bersemangat. Dan operasi ilahi ini. Ren Xiu gempar, hatinya bergetar, jika dia diperhatikan oleh Hong Huang sebelumnya, atau jika pembunuhan itu gagal, dia pasti akan mati, itu adalah pertarungan yang mengancam jiwa. Petualangan yang luar biasa, sungguh berani. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dibandingkan dengan Ren Xiu, wajah orang Hong Huang sangat jelek. Wajah mereka ganas seperti hantu jahat. Setelah mengaum dengan liar, mereka sebenarnya dimainkan oleh seorang Raja Suci. Bunuh untuk Raja ini. Pemimpin Yanwu berteriak keras, mengayunkan pedang pembunuhnya dan menunjuk ke arah Sutian. Bunuh, biarkan aku membunuhmu. Pemimpin Jin Yan juga melolong marah. Jika yang terbunuh adalah orang suci biasa, itu akan lebih baik. Tetapi yang terbunuh adalah Raja Jin, itu adalah puncak dari orang suci yang hebat. Orang-orang yang lebih akrab dengan pengupasan jalan kaisar dan bantuan para dewa, bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika dihancurkan seperti ini? Di bawah komando kedua pemimpin, ribuan orang suci besar dari kedua klan bergegas ke langit satu demi satu. Wanjian Chaozong. Kata-kata Ye Chen sangat halus, dingin dan sunyi. Dia telah mengayunkan pedangnya, dan pedang itu mengarah ke bawah, menggunakan kekuatan supernatural yang diciptakannya sendiri, gerakan serangan kelompok yang benar-benar mendominasi, satu pedang berubah menjadi 10.000 pedang, suara dentang menusuk telinga, setiap cahaya pedang tidak terkalahkan.
Dalam sekejap, orang bijak dari dua ras yang terbunuh di langit bertabrakan dengan hujan pedang yang turun dari langit. Engah, engah, engah. Semua orang suci yang agung ditusuk, dan bunga darah bermekaran satu demi satu. Darah menodai langit merah. Dapat dilihat bahwa ras lain juga berpartisipasi. Ribuan orang suci besar berbaris di empat arah langit. Ye Chen melancarkan serangan kelompok. Mereka tidak bodoh. Berdiri terlalu tinggi adalah target hidup. Ribuan orang suci hebat menyerang secara kolektif, atau menyerang tanpa pandang bulu, sungguh pemandangan yang spektakuler. Memalingkan muka, ratusan juta lampu pedang menyerbu ke dalam malam, menembus langit dan menusuknya dengan kehancuran. Ye Chen mencibir, tidak bersembunyi atau menghindar, dia menukik turun dari langit. Engah, engah, engah. Tubuh sucinya ditusuk berulang kali, tetapi di bawah pemulihan jalan suci, itu dipulihkan sepenuhnya. Ketangguhannya yang luar biasa adalah modal dari baja kerasnya. Dia turun dari langit, bergegas ke formasi musuh dengan paksa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengayunkan pedangnya dan menebas, orang bijak yang ditebas terbang ke seluruh langit, dan orang bijak yang lebih lemah mati di tempat, benar-benar musnah. Dia lebih galak dari sebelumnya dengan pengawal dari dua tentara kuasi kaisar. Membunuh. Ribuan orang suci besar di Hong Huang mengelilingi mereka dari segala arah, seperti pasang surut dan lautan. Ye Chen tidak takut, pada saat ini, dia mencabut evolusi Zhou Tian, dan jubah di kepalanya juga meledak, darah tubuh suci melonjak hebat, membakar seperti nyala api, dan melihatnya secara keseluruhan, itu tampak seperti matahari yang terik, bersinar di seluruh dunia, dia sangat keemasan, begitu menyilaukan sehingga orang tidak berani melihat langsung ke arahnya. Kudus. Ekaristi kudus. Para pembudidaya di tembok kota secara kolektif terkejut. Ki emas dan darah adalah simbol terbaik. Asal-usul ekaristi sulit ditiru oleh darah apapun di dunia. Tidak ada yang mengira bahwa pria berjubah itu adalah ekaristi kuno yang legendaris. Untuk sesaat, ekspresi Rensiu menjadi luar biasa indah. Untuk sementara, Rensiu juga mengerti mengapa Ye Chen begitu mendominasi dan memiliki kekuatan tempur untuk membunuh sage besar dan membunuh sage puncak dalam hitungan detik dari sudut pandang ini, mereka tidak terkejut sama sekali. Rensiu dapat melihat bahwa tidak ada alasan mengapa orang prasejarah tidak dapat melihatnya. Ye Chen, ini Ye Chen lagi. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan orang-orang prasejarah menjadi gila, dan wajah mereka menjadi lebih ganas. Selama bertahun-tahun, orang-orang yang mati di tangan Ye Chen, dari kuasi kaisar hingga pangeran, tidak terhitung jumlahnya. Jenis ini permusuhan abadi tidak ada habisnya, sekarang melihat Ye Chen lagi, semua marah patah hati. Episode 2064 kehilangan baju besi dan melepaskan armornya. Ledakan. Di tengah suara amarah, Ye Chen membuka tubuhnya yang mendominasi, dan sosok emas setinggi 100 kaki itu bahkan lebih menyilaukan di tengah kerumunan gelap, setiap kilatan cahaya menusuk dan menyilaukan. Ledakan dia untukku. Para pemimpin dari semua suku prasejarah meraung seperti anjing gila. Ketika kata-kata itu jatuh, orang bijak dari klan prasejarah yang mengelilingi mereka semua melancarkan serangan mereka sendiri, apakah itu teknik rahasia atau senjata ajaib, menutupi langit dan menutupi bumi. Sebelum mereka benar-benar jatuh, langit meledak. Sepertinya itu tidak cukup hanya menonton, ada terlalu banyak orang kuat di alam liar. Wajah para pembudidaya pucat, dan hati mereka bergetar saat melihatnya. Bahkan jika Kaisar Zun menderita karena serangan ribuan orang suci, dia akan dimakamkan di tempat. Sekelompok tikus. Begitu Ye Chen meminum langit yang mengejutkan, dia memberkati kekuatan roh primordial, dan gelombang suara membentuk lingkaran cahaya, berpusat padanya, dan menyebar ke segala arah. Daseng yang lemah menyemburkan darah di tempat, sementara orang prasejarah di pinggiran, seperti orang suci dan raja suci, bidak diledakkan, tidak mampu menahan kekuatan raungan Ye Chen. Pada saat yang sama, seluruh serangan langit jatuh. Ye Chen tidak akan pernah dipukuli sambil berdiri, dia melarikan diri ke ruang debu tepat sebelum serangan itu datang. Meski dia pergi, serangan itu tidak berhenti. Serangan bersama dari ribuan orang suci besar menghancurkan kehampaan. Sebelum awan dan asap menghilang, ribuan orang suci yang agung mengelilinginya. Mati. Melihat sosok Ye Chen, pria prasejarah itu membeku sesaat. Orang-orang prasejarah sedikit terkejut bahwa mereka dihancurkan dengan begitu mudah, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa lega. Bahkan Kaisar Semu tidak dapat menahan serangan ribuan orang suci besar, apalagi Raja Suci kecil. Bagaimana dengan tubuh suci kuno? Jadi bagaimana dengan pengawal tentara Kaisar, tidak mungkin lolos dari kehancuran. Senang. Ubah saya jika Anda bahagia. Sebelum Hong Huang bisa terkejut, sebuah kata dingin tiba-tiba terdengar.
Ye Chen melarikan diri ke ruang berdebu, masih memegang gada di tangannya. Kali ini gada masih berubah dari kuali yang kacau, tetapi itu puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, karena Ye Chen dalam keadaan dominan, dan senjata di tangannya juga menjadi lebih besar. Saat orang prasejarah melihatnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ye Chen mulai menyerang, membawa gada berukuran beberapa puluh kaki, bergegas ke formasi musuh, dan mengayunkannya tanpa pandang bulu. Engah! Cahaya darah tiba-tiba muncul, Ye Chen menyapu dengan tongkat, dan sekelompok orang di balik. Semua orang prasejarah tertangkap basah. Layarnya agak melanggar hukum. Ye Chen seperti naga yang memasuki laut, menggeliat sembarangan, mengayunkan gada sembarangan, tidak peduli suku mana, dan menghancurkan orang setiap kali dia melihat mereka. Memalingkan muka, mereka semua adalah sosok yang terbang di langit, daging berdarah, prajurit yang hancur, potongan jatuh ke langit, dan tanah yang luas dan subur diwarnai dengan darah. Dengan kata lain, Hong Huang bukanlah seorang vegetarian, dan dengan cepat menstabilkan sosoknya. Kemudian, ratusan formasi pembunuhan terlihat di langit, dikendalikan oleh Sage Agung sendiri, menyapu formasi Nirwana. Melihat operasi ini, semua pembudidaya manusia berduka untuk orang-orang prasejarah. Apakah kamu tidak tahu bahwa Ekaristi tahu bagaimana menggerakkan langit dan bumi? Sebelum membatasi ruang, menyerang dan membunuh formasi dengan gegabah murni mencari kehebohan. Seperti yang dipikirkan Ren Xiu, Ye Chen tidak menolak susunan pembunuhan secara langsung, memindahkan langit dan mengubah tempat, dan mengganti ruang dengan orang-orang prasejarah. Cahaya ilahi susunan pembunuhan itu datang, tetapi memusnahkan satu persatu bagiannya keluarga sendiri. Para pemimpin klan sangat marah, tetapi mereka melupakannya, dan buru-buru memerintahkan untuk membatasi ruang. Dia menderita kerugian sekali, dan ditipu dua kali. Bagaimana Ye Chen bisa jatuh untuk ketiga kalinya? Begitu ruang itu dipenjara, cahaya peri keluar dari tubuhnya, dan prajurit suci yang agung itu meledakkan dirinya di tempat. Seketika, ruang terbatas meledak terbuka. Pada saat ini, dia mengambil langkah maju dan bergegas ke kerumunan, bahkan tanpa membuka sepatah kata pun, dia menghancurkannya dengan tongkatnya. Apalagi posisi pria ini juga sangat khusus. Ini seperti perampokan penyeberangan, di mana ada banyak orang, Anda dapat pergi kemana ada banyak orang, Anda dapat pergi segera setelah Anda mendapatkan suara, dan Anda dapat berpindah tempat setelah menembakkan senjata. Para pemimpin klan sangat marah, dan mereka berhenti menggerakkan formasi mereka dan bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Ribuan orang suci besar juga dizalimi, dikepung dan dibunuh dari segala arah. Ye Chen menjadi kesal, membuka lusinan metode terlarang, dan kekuatan tempurnya meningkat tajam, terbang satu per satu. Karena alasan ini, dia terluka parah lebih dari sekali, mendominasi tubuh, dan diledakkan berulang kali, mempengaruhi tubuh suci, sering meledak, dan darah dan tulang emas terlihat, yang sangat mencolok. Namun, ini tidak mempengaruhi pembunuhannya sedikit pun. Dia memiliki harta suci tubuh suci, jalan suci untuk kembali ke surga, dan cukup kuat untuk membantunya mengatasi bangsa prasejarah. Ledakan. Ledakan. Langit kosong di luar kota benar-benar berubah menjadi tempat yang kacau, orang sering menumpahkan darah ke langit, dan orang sering membunuh ke langit, seperti pertempuran antara dewa dan setan. Terlihat Hong Huang mengalami kerugian besar. Setiap bunga darah yang mekar menandakan bahwa seorang resi agung akan dihancurkan. Orang kuat prasejarah meraung, organ dalamnya sakit karena marah. Mereka masih meremehkan Ye Chen, hanya ada dua tentara semi-dewa, mereka sangat kuat, ribuan orang suci yang hebat. Tidak hanya tidak bisa menjatuhkannya, tetapi orang-orang yang terbunuh membelakangi mereka untuk memblokir serangannya. Sayang sekali Raja Jingyi sudah mati, dan tidak ada yang bisa melucuti tentara kuasi Kaisar Ye Chen. Perang. Desis Ye Chen, dia masih begitu mendominasi dan ganas, dia tenggelam lagi dan lagi, tapi dia keluar lagi dan lagi, menopang tubuhnya yang mendominasi, di pasukan suku prasejarah, melemparkan sungai dan laut, benar-benar seperti dewa perang, menginjak gunung mayat, berlumuran darah, semua cara untuk menyerang, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah membunuh sampai gila dan tak kenal lelah. Kemarahan terhadap Hong Huang membuatnya menjadi pembunuh, dan setiap tetes darah suci di tubuhnya terbakar seperti api, dengan kekuatan satu orang, dia terpana untuk membunuh suku Hong Huang dan ribuan orang suci yang agung. Apakah ini kekuatan Ekaristi? Para kultivator bergumam pada diri mereka sendiri. Ribuan orang suci yang hebat. Dibunuh oleh Ye Chen sendirian, hantu-hantu melolong dan melolong, tubuh suci menghadap ke langit. Dibandingkan dengan pembantaian kaisar, ini adalah masalah sepele. Ye Chen ditakdirkan untuk memenangkan permainan. Kembali dengan cepat. Ketika Ren Xiu berteriak dan bersorak,
para pemimpin dari semua klan melolong. Pertempuran ini tidak dapat dilawan lagi, jika terus berlanjut, mereka akan dimusnahkan oleh Ye Chen. Ye Chen adalah monster dari level yang menantang surga, dan tidak mudah untuk membunuh dengan terlalu banyak orang. Di bawah perintah, lebih dari selusin suku prasejarah mundur secara kolektif, berguling dan merangkak. Kemana harus pergi? Ye Chen memegang gada, dan meletakkannya di belakang untuk mengejar dengan putus asa. Begitu dia menyusul, dia akan menghancurkannya dengan tongkat. Hal yang menggelikan adalah bahwa di antara lebih dari selusin ras pada periode prasejarah, dari puncak hingga Santo, tidak ada yang berani berbalik dan bertarung, mereka hanya tahu bahwa jika mereka berlari terlalu lambat, mereka akan musnah dan melarikan diri dengan putus asa. Adegan kacau itu benar-benar ironi yang luar biasa. Lebih dari selusin ras prasejarah. Ribuan orang suci yang hebat. Terlepas dari tingkat kultivasi atau barisan, Ye Chen benar-benar hancur dalam situasi seperti itu, dia dikejar oleh satu orang dan berlari ke seluruh langit. Dunia harus mengerti mengapa Hong Huang melarikan diri. Ini dibunuh dari bayang-bayang. Bukannya mereka tidak berani bertarung, tetapi dari lubuk hati mereka, mereka takut pada Ye Chen. Itu adalah mimpi buruk mereka. Ye Chen adalah dewa pembunuh dalam mimpi buruk, menuai hidup mereka. Hong Huang melarikan diri dari benua Nether. Tapi Ye Chen masih mengejarnya. Dia telah mengumpulkan tubuh luarnya dan menggabungkannya menjadi tubuh bagian dalam. Pada saat ini, gada di tangannya juga telah diubah menjadi busur ajaib yang terkondensasi dari api abadi. Engah, engah. Saat petir ditembakkan satu demi satu, orang-orang prasejarah yang melarikan diri jatuh satu per satu. Akurasi Ye Chen cukup bagus, dan dia menggulung-gulungan satu per satu dengan sangat antusias. Setelah itu, Ren Xiu semua meninggalkan kota kuno dan mengikuti mereka. Selalu banjir yang merusak langit. Jarang melihat banjir dalam keadaan tertekan seperti itu. Acara akbar hari ini tidak boleh dilewatkan. Itu harus difoto dan diwariskan dari generasi ke generasi, dan biarkan generasi mendatang tahu dalam sejarah, ada dewa perang yang mendominasi. Setelah mengejar dan melarikan diri, dia melangkah ke langit berbintang. Suara gemuruh menjadi lebih keras, mengguncang langit berbintang. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, melihat pemandangan ini, semuanya mengubah ekspresi mereka. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah pertempuran prasejarah terlalu besar, dan kebanyakan dari mereka berada di alam suci agung. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka sedang diburu, mereka semua terkejut lagi. Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen yang mengejar mereka, mereka berubah menjadi membatu lagi. Itu adalah tubuh suci kuno. Sejak reruntuhan Tianzun, kehancuran besar telah diam selama 70 tahun. Menanggapi hiruk-pikuk bencana, tubuh suci juga menghilang selama 70 tahun. Akan berperang lagi. Ye Chen dan Hong Huang ingin melanjutkan keluhan masa lalu, dan tidak pernah mati. Mengejar dan melarikan diri, terlalu banyak gerakan, menarik terlalu banyak orang, melihat tubuh suci kuno menunjukkan kekuatan gaibnya, membunuh Hong Huang melemparkan helm dan baju besinya, mereka semua sangat bersemangat, dan darah mereka tidak bisa menahan mendidih. Benar saja, yang bisa mendukung penampakan langit haruslah tubuh suci kuno. Kalimat ini telah menjadi kebenaran, terukir di hati dunia. Episode 2065 palsu. Diiringi dengan pembunuhan darah, disertai ratapan dunia prasejarah, gemuruh pertempuran besar berangsur-angsur menghilang, hingga akhirnya benar-benar menghilang di langit berbintang, dan medan bintang yang luas akhirnya menemukan kedamaian. Langit berbintang bobrok dan ternoda darah prasejarah. Ketika semua langit dan manusia mengejarnya, Ye Chen dan klan Hong Huang tidak lagi terlihat. Kalah, Hong Huang kalah lagi, kekalahan telak. Ada puluhan ribu orang dari lebih dari selusin ras, dan Sage Agung tidak kurang dari beberapa ribu, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Chen sendirian, menyisakan kurang dari 1000 orang, dan melarikan diri ke tanah leluhur dengan putus asa. Semua dewa dan manusia berhenti dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, mata mereka penuh kekaguman. Nama Ekaristi sekali lagi mengumumkan kepada dunia prasejarah bahwa tidak ada seorang pun di seluruh surga. Bintang mati, Ye Chen muncul, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia memenangkan pertempuran, dia juga terluka parah. Jika jalan suci tidak kembali ke surga, dia pasti sudah jatuh. Di tungku tembaga, Qian Sangyue melangkah keluar dan memegang lengan Ye Chen. Dia melihat pertempuran berdarah ini dari awal sampai akhir, sekali lagi melihat dominasi tubuh suci kuno, Kaisar ke-10 dari Great Chu-nya, kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah menghina prestise pendahulunya. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati.
Ye Chen menyeka darahnya dan duduk kelelahan. Qian Sangyue juga duduk, berdampingan dengan Ye Chen, tapi dia selalu melirik Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja. Pada jarak sedekat itu, dia bisa dengan jelas melihat separuh wajah Ye Chen itu. Di bawah sinar bulan malam, matanya yang indah sedikit kabur, dan pikirannya juga sedang kesurupan. Melihat Ye Chen hari ini seperti melihat Shen Xuanfeng saat itu. Tahun itu, dia hanya seorang gadis kecil, tidak peduli dengan urusan duniawi, seperti ini, duduk berdampingan dengan Shen Xuanfeng, seperti melihat Ye Chen, melihat Shen Xuanfeng. Dia tidak tahu apa yang dia lihat, itu adalah Raja Dewa dari dinasti Dewa Pembunuh, terlebih lagi, dia hampir membunuh ratu ibunya sekali. Tapi, pada pandangan itu, pada saat itu adalah cinta pada pandangan pertama. Raja Dewa yang tak tertandingi seperti benih yang berakar dan tumbuh di hatinya, meskipun reinkarnasi besar telah berlalu, itu masih terukir kuat di jiwanya, itu adalah cinta yang melintasi reinkarnasi. Lihat saja, kata Ye Chen, menepuk-nepuk debu di pundaknya. Pikiran Qian Sangyue terputus, dia buru-buru menoleh ke belakang, dan buru-buru mencari topik untuk menutupi rasa malu batinnya. Sudah 70 tahun, mengapa kamu tidak kembali ke Dacu, dan mengapa kamu pergi ke benua Nether? Lalu, kamu apa? Kenapa kamu tidak pulang saja? Ye Chen menatap Qian Sangyue sambil tersenyum. Qian Sangyue tidak berkata apa-apa, hanya memaksakan senyum. Apa yang kamu temui di benua Nether adalah 6 jalan Yingji. Ye Chen berbicara dengan santai. Tidak heran aku sangat mirip denganmu ketika aku lahir. Selama kultivasi, Raja Manusia dan aku juga bertemu dengan Kaisar Bulan, dan Ying Jie menjadi manusia. Aku tahu. Qian Sangyue tersenyum lembut, aku akan pergi juga melewati bintang kuno itu, aku juga melihat ibu Ying Jie, saat ini, Ying Jie berusia 70 tahun, dia berusia senja. Jangan khawatir, Kaisar Bulan Senior adalah seorang yang tiada taranya men, dan dia akan bisa lulus ujian. Aku ingin meminjam kata-kata baikmu. Qian Sangyue terkekeh. Dia bangkit perlahan, aku akan pergi. Sampai jumpa di tahunnya. Sampai jumpa di Dacu. Ye Chen tersenyum, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan mengintegrasikan pedang Kaisar Semu ke dalam tubuh Qian Sangyue. Adalah Lin Xing yang meminjam pedang zundinya dan memberikannya kali ini, katanya dengan sangat sadar. Terima kasih. Qian Sangyue tidak menolak, melambung tinggi dan menghilang. Melihat kepergian Qian Sangyue, Ye Chen menghela nafas. Mungkin, Shen Xuanfeng sudah tidak ada lagi. Tapi Qian Sangyue masih menipu dirinya sendiri dan orang lain, mencari cinta masa lalu dengan susah payah. Setelah menutup pandangannya, Ye Chen merobek baju berwarna darah itu. Setelah itu, ada tas penyimpanan yang ditumpuk di pegunungan, yang semuanya dirampok dari orang-orang prasejarah. Ada batu sumber yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga banyak pil dan rumput spiritual. Sayangnya, tidak ada pemurnian 9 revolusi pil kebangkitan bahan-bahannya, dan sisanya adalah gulungan rahasia dan alat sulap, semuanya luar biasa. Pertempuran ini bisa dikatakan sangat menguntungkan, dan tidak sia-sia dia mengambil risiko membunuh Raja Jinni. Berbicara tentang bantuan ilahi, dia mengeluarkan tas penyimpanan Raja Jinni lagi, berharap menemukan metode untuk menelanjangi jalan Kaisar. Tapi, sayangnya, pengupasan Dao Kaisar tidak ditemukan. Bagaimana tingkat keabadian seperti itu dapat ditempatkan di dalam tas penyimpanan? Raja Jinni telah dimakamkan. Dia tidak memikirkan Raja Jinni lagi, dia melompat dan melangkah keluar dari bintang kuno. Lelang benua Nether akan segera hadir, dan akan ada lelang api sungguhan, dia tidak dapat melewatkannya. Kembali ke benua Nether, hari sudah malam. Dari kejauhan, Ye Chen melihat seorang pria berdiri di gerbang kota, itu adalah Lin Xing. Jangan salah paham, dia tidak datang untuk menjemput Ye Chen, tetapi sedang menunggu untuk mengembalikan prajurit kuasi kaisarnya. Melihat kembalinya Ye Chen, pria ini mendatanginya, dan dia hanya mengulurkan tangannya, kembalikan pedang zundiku. Pedang zundi apa? Ye Chen pura-pura bingung. Hei! Lin Xing segera menyingsingkan lengan bajunya dan mengutuk. Tak tahu malu. Wajah Lin Xing menjadi semakin gelap. Ye Chen mengangguk seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menjejalkan Lin Xing ke dalam tungku tembaga dengan santai. Zundiku berkata bahwa aku harus membawamu kembali, jadi aku akan salah padamu untuk saat ini. Pergi. Padamu nenek. Lin Xing mengutuk dan ingin bergegas keluar, tetapi didorong kembali. Berbahagialah, hidup masih indah. Ye Chen menepuk Lin Xing di atas kompor tembaga. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berjalan menuju kota kuno sambil menggelengkan kepalanya. Di tungku tembaga, Lin Xing memuntahkan darah, bukan karena dipukuli, tapi karena marah. Apa yang salah dengan dunia ini?
Saya membantu orang lain, tetapi saya tidak mendapatkan manfaat apapun. Ketika saya kembali, saya ditekan olehnya. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu. Sekarang dia telah ditangkap, dewa tahu kapan dia akan melihat cahaya lagi. Tidak mungkin, Ye Chen memiliki tentara kaisar, tapi dia tidak, hanya sekecil itu. Setelah memasuki kota kuno, hal pertama yang dilihat Ye Chen adalah pedang kaisar bela diri abadi yang tersembunyi di bawah tanah. Senjata ajaib kelahiran Kaisar Zun masih ada, masih dalam keadaan tidak aktif. Sejauh ini, Ye Chen tidak tahu mengapa senjata ajaib Kaisar Zun disembunyikan di sini. Setelah 2 atau 3 detik, dia menutup pandangannya, dan memindai kota kuno dengan indera spiritualnya, tetapi tidak menemukan Yingji Liu Dao. Dengan enggan, dia menoleh ke kompor tembaga dan memandang Lin Xing, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Pria itu benar-benar marah, dan dia tidak akan mengatakan apapun kepadanya. Aku tidak melihatnya, betapa spektakuler pemandangan tubuh suci menunjukkan kekuatannya. Lebih dari selusin ras, ribuan orang suci, dibunuh oleh tubuh suci saja. Bahkan Raja Jin terbunuh dalam hitungan detik, berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di langit. Jika saya tahu ada pertunjukan sebesar itu, saya seharusnya datang ke sini lebih awal. Kota kuno yang gelap di malam hari sangat ramai, dan selalu ada orang yang memuntahkan air liur beterbangan di seluruh langit, mengatakan itu adalah pertempuran hari ini, dan dia mengungkit semua pencapaian Ekaristi sebelumnya, dan mengatakannya lagi dengan serius, menarik banyak pendengar. Ye Chen tersenyum, menurunkan jubahnya, dan berjalan dengan lembut. Jalanan ramai dengan orang, dan loteng semuanya digantung dengan lentera merah, berteriak dan menjajakan terus-menerus, menunjukkan kemakmuran dunia. Lelang baru akan dimulai besok, dan Ye Chen juga senang nongkrong di jalan. Sepanjang jalan, dia menghela nafas lebih dari 1 kali, memang ada banyak biksu yang datang untuk mengikuti pelelangan, di antara mereka ada banyak orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Tanpa sadar, ia menjadi sangat tertarik dengan penyelenggara lelang tersebut. Api asli juga dilelang, dan ini saja sudah cukup untuk membuktikan latar belakang pihak lain, dan mungkin didukung oleh kekuatan besar. Teman kecil, aku ingin menjadi sangat populer, dan aku akan menjualmu dengan harga murah. Ketika Ye Chen pergi, seorang lelaki tua kurus mendatanginya. Dia kurus dan kurus, dengan rambut acak-acakan, pakaian acak-acakan, dan tampilan kecerobohan. Ini menyilaukan. Apakah kamu benar-benar seksi? Ye Chen mengangkat alisnya, mengamati lelaki tua kurus itu dari atas ke bawah. Ini nyata. Pria tua kurus itu menyeret Ye Chen dan menemukan tempat dengan sedikit orang. Dia masih sangat misterius. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu mengangkat lengan bajunya. Di dalam lengan baju ada alam semesta, yang merupakan dunia. Di dalam, gantung dengan nyala api yang bermekaran, ada berbagai macam warna, yang bisa digambarkan berwarna-warni. Ye Chen tidak berbicara, dan mendekat, menatapnya. Sekilas, api itu benar-benar terlihat seperti api sungguhan. Namun, itu bukan api sungguhan, tanpa kecuali, semuanya adalah api binatang buas, tetapi setiap api binatang buas memiliki jejak asal api asli yang menyatu ke dalamnya. Jika Anda bukan ahli dalam industri ini, Anda benar-benar tidak dapat melihatnya. Dia. Ye Chen menggosok dagunya, melihat lelaki tua kurus itu ke atas dan ke bawah lagi, dan berpikir dalam hati, mungkin orang ini benar-benar memiliki api yang nyata. Jika tidak, dari mana jejak api nyata dalam api binatang itu berasal? Bahkan jika tidak ada api asli, itu pasti tidak ada hubungannya dengan api asli. Yah. Aku tidak berbohong padamu. Pria tua kurus itu mengelus janggutnya, jika kamu mau, pria tua itu akan lebih murah denganmu. Setelah melewati desa ini, tidak ada toko seperti itu. Junior, kamu tidak asli. Api binatang apa? Ini api sungguhan. Oke, api asli, aku ingin semua api aslimu, dan aku akan memberi harga. Ye Chen ingin tertawa ketika mendengarnya, tapi dia berpura-pura menjadi api sungguhan meskipun itu adalah api binatang buas, dan dia tidak repot-repot berdebat. Api binatang juga api jika Anda memurnikannya, itu juga dapat diintegrasikan ke dalam api peri. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, dan lebih sedikit dapat menghasilkan lebih banyak. Semuanya, bisakah kamu membelinya? Pria tua kurus itu melirik Ye Chen. 10 juta batu asal, aku akan mengambil semuanya. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan. Kamu belum bangun. Pria tua kurus itu memarahi, ini adalah api sungguhan, masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya, jika kamu ingin membelinya seharga 10 juta, bagaimana kalau bermain? Lalu, berbalik, dan meninggalkan. Jangan. Pria tua kurus itu mengambil langkah cepat, dan meraih Ye Chen lagi,
Ekspresinya yang sebelumnya mengembungkan janggutnya dan menatap matanya digantikan oleh senyuman, tambahkan beberapa, tambahkan lagi, itu terlalu sedikit. 10 juta, apakah terlalu banyak? Jika kamu suka, jual atau tidak? Jual, jual. Pria tua kurus itu berkata sederhana, dan memasukkan api ke dalam tas penyimpanan, takut Ye Chen akan pergi kembali pada kata-katanya, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Setelah meninggalkan Ye Chen, dia terus berbicara dengan sungguh-sungguh, hanya karena kamu enak dipandang, kita akan sedikit menderita, dan kita harus menjalin hubungan yang baik. Ye Chen mengambilnya, dan setelah selesai berbicara, dia tidak lupa untuk menepuk pundak lelaki tua kurus itu, kamu orang tua, jangan jatuh ke dalam lubang ketika kamu berjalan di malam hari. Hei, kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Kembali sampai jumpa. Ye Chen sudah berjalan pergi, dan melambaikan tangannya dengan punggung ke lelaki tua kurus itu, jika tidak ada nyala api yang meleleh, dia tidak akan menghabiskan uang untuk membeli hewan. Tapi, jika dia bukan orang yang sibuk, dia pasti akan serius dan mengikuti pria tua kurus. Pria tua itu membuat tawaran balik yang bagus. Bukan menyombongkan diri, dia bisa memotong hingga 5 juta tanpa bernapas. Artinya, jika dia, orang super kaya, adalah orang lain, dia akan menggunakan 10 juta batu asal untuk membeli api binatang buas. Itu banyak uang. Namun, reuninya benar-benar mengandung makna yang dalam. Dia telah yakin bahwa lelaki tua kurus itu pasti memiliki api yang nyata, jadi dia telah memberi tanda pada lelaki tua kurus itu. Tunggu saja sampai pelelangan selesai untuk membeli api aslinya.